Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semua sahabat An'amta? Bertemu di kajian semut selangkah menuju takwa. Alhamdulillah, dengan izin Allah pertemukan kita di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh dengan kebaikan, di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi seluruh aktivitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, dan juga Allah terima semua amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salawat berentakekan salam selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratil azizil hakim insyaallah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai sebuah ibadah yang berkualitas harus diawali dengan niatan yang baik. Niat yang baik harus diawali dengan bagaimana kita mengucapkan niat itu, tapi selebihnya adalah mahalul qalb, yaitu ranah hati yang terpenting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui Ibnu Umar radhiyallahu an karamallahu wajhah, innal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi war rasul fakanat hijratuhu ila Allahi war rasul faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw lil mar'ati yunkihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innal a'malu binniyat, bahwasanya seluruh aktivitas ibadah harus diawali dengan niat. Niat ini tidak cukup dengan lisan, saya bilang tadi. Harus mahalul qalb, harus ada di dalam hati kita. Dan yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini menjadi sebuah gumpalan energi dan power, sehingga kualitas ibadah kita menjadi kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Niat bukan hanya sekedar bagaimana nawaitu, tetapi di balik nawaitu tadi, aku berniat karena siapa, itu juga menghasilkan sebuah ibadah yang berkualitas. Kalau ibadah kita karena manusia, maka hasilnya pun karena manusia. Kalau ibadah kita masih karena orang lain, maka hasilnya pun akan karena orang lain. Tetapi di saat niat ini karena Allah, maka hasilnya pun akan berbuah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang sedang kita lakukan saat ini sangat membutuhkan niat yang luar biasa. Karena kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan dari seluruh keinginan-keinginan dunia dan nafsu kita. Kalau tidak dilandasi dengan niatan yang kuat, maka akan goyahlah ibadah puasa kita. Karena siapa puasa kita siang hari ini?
untuk siapa ibadah puasa kita siang hari ini, maka semuanya akan membuahkan hasilnya masing-masing. Siapa yang karena Allah, Allah akan berikan surga dan seisinya. Siapa yang karena Allah, Allah lipat gandakan kualitas ibadah puasanya. Tapi siapa yang karena manusia, maka dia akan mendapatkan lapar dan haus saja. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Maka ibadah puasa adalah ibadah tauhid. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin masih bisa karena manusia. Contohnya ibadah sholat. Kita takbir Allahu Akbar, kanan kiri kita masih bisa melihat gerakan kita. Gerakan kita ini masih bisa dilihat, atau bahkan di saat manusia di sekitar kita melihat ibadah sholat kita, maka kita bisa mengkhusyukkan sholat itu karena manusia. Jadi ibadah sholat masih bisa bukan karena Allah. Yang kedua, contoh yang lain, ibadah umroh kita, ibadah haji kita, selfie di depan Ka'bah, memposting status ibadah umroh, ibadah haji kita, itu pun bisa masih karena orang lain. Ibadah sedekah kita, zakat kita, kita berbagi kepada orang lain, dilihat kanan kiri kita, bisa juga jadi itu ibadah sedekah kita bukan karena Allah. Ibadah kita membaca Al-Quran setiap hari selama bulan suci Ramadan bisa jadi juga bukan karena Allah, karena masih dilihat oleh orang lain. Tapi perhatikan ibadah puasa kita. Ibadah puasa, saya bilang di awal tadi, ibadah tauhid, hanya diri kita dan Allah yang tahu. Permasalahannya adalah di saat siang hari kita mengklaim diri kita sedang berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya, siapa yang tahu kita sedang puasa dan bagaimana caranya kita membuktikan kita sedang puasa? Apakah orang lain mendekat kepada kita dengan bau mulut kita? Apakah kita mohon maaf, misalnya kita lemas di depan orang lain, atau ditawari makanan kita menolak? Itu kan tidak ada indikator bahwasanya, tidak ada indikasi pasti bahwasanya kita termasuk orang yang berpuasa pada siang hari itu. Maka ibadah puasa, ibadah tauhid hanya diri kita yang tahu. Mungkin bisa jadi para sahabat semuanya sahur kita bersama istri dan anak. Siang hari kita melakukan aktivitas kerja di luar sana, kita melakukan, mohon maaf, makan dan minum secara sembunyi-sembunyi. Sorenya kita pulang ke rumah, lalu kita mengklaim diri kita masih puasa. Pasti istri dan anak kita, suami kita mempercayai itu karena sahurnya bersama kita. Tapi mereka tidak tahu siang hari kita melakukan apa. Ini yang disebut ibadah puasa, ibadah tauhid, hanya diri kita dan Allah yang tahu. Maka dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadits qudsinya, kullu amali bini adam, seluruh amalan anak cucu Adam untuk dirinya. Fa innahu li wa ana ajzibi illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Puasa fa innahu li, kata Allah, itu punyaku dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Begitu istimewanya ibadah puasa, itu diklaim hanya Allah yang berhak memberikan pahalanya untuk kita.
Kalau sholat, Allah masih memerintahkan malaikat untuk mencatatnya. Kalau sedekah, Allah juga memerintahkan malaikat untuk mencatatnya dengan rapi. Ibadah-ibadah yang lainnya, Allah bisa memerintahkan malaikat untuk mencatat dengan rapi. Kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, Allah sudah mengklaim bahwasanya puasa itu untukku dan aku sendiri yang berhak memberikan pahalanya langsung. Subhanallah. Maka ibadah puasa ini bukan ibadah yang main-main, bukan ibadah hanya selingan, bukan hanya ritual sebulan 2 bulan, tetapi ibadah puasa ini betul-betul mengajak kita semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi di kajian semut berikutnya, selangkah menuju takwa bersama An'amta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.